Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, para sahabat kenalan dimanapun Anda berada, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah bersama keluarga, baik yang bisa beribadah secara langsung di gereja maupun yang merayakannya secara live streaming di rumah bersama keluarga. Semoga hari ini saudara-saudari senantiasa penuh berkat dan boleh merayakan Minggu Prapaskah yang pertama dalam suasana tetap penuh semangat dan sukacita. Saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari hari ini pada Minggu pertama 21 Februari 2021, Minggu Prapaskah yang pertama tahun B, mengajak untuk merenungkan Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dan ia dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Prapaskah yang pertama ini adalah hari Minggu yang mengawali masa Prapaskah kita setelah hari Rabu Abu. Kalau kita mendengarkan Injil hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus berada di padang gurun selama 40 hari untuk berpuasa. Lamanya 40 hari atau 40 hari Yesus berpuasa itu juga menjadi salah satu dasar biblis mengapa kita menjalani masa puasa sejak Rabu Abu sampai nanti Paskah selama 40 hari juga. Jadi 40 hari bukan angka yang ditentukan begitu saja, tapi itu angka yang biblis. Yesus berpuasa selama 40 hari. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus berpuasa di padang gurun. Sejenak muncul dalam pikiran saya, Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa Yesus memilih padang gurun untuk berpuasa? Tak adakah tempat lain yang lebih baik daripada itu? Lalu suatu ketika beberapa tahun yang lalu saya pernah bertanya kepada salah seorang anak SMA. Nadanya bercanda tetapi sebetulnya maksudnya serius. Menurut kamu, mengapa Yesus memilih padang gurun untuk berpuasa? Sambil ketawa, anak SMA ini menjawab begini, Romo pura-pura nanya, padahal sudah tahu, katanya begitu. Saya bilang, saya belum tahu, makanya saya tanya. Lalu, anak itu dengan spontan menjawab begini, dulu kan memang belum ada rumah retret, jadi ya puasanya di padang gurun. Jawabannya spontan, khas anak-anak muda, tapi itu bisa memberi sedikit wawasan kepada kita bagaimana dunia anak muda zaman sekarang. Saudari-saudara, memang kalau kita yang berpuasa mengambil waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan, entah itu lewat rekoleksi retret, benarkah antara itu tadi? Kita pasti mencari rumah retret yang bagus. Kita akan memilih tempat retret yang pertama. Tempatnya bagus, nyaman, indah, fasilitasnya kurang lebih lengkap, makanannya enak, dan pasti
biayanya terjangkau. Kita akan mencari tempat-tempat yang nyaman untuk menjalani retret, untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, Yesus memilih padang gurun. Mengapa padang gurun? Saya mencoba merenungkan dan kemudian sampai kepada sebuah permenungan seperti ini, bahwa dengan memilih padang gurun sebagai tempat berpuasa, Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada kita bahwa doa dan puasa itu hanya bisa teruji dengan baik di dalam kemauan keras untuk bertahan dari macam-macam kesulitan, macam-macam tantangan, macam-macam rintangan seperti di padang gurun. Kita mendengar di Injil tadi, Yesus berpuasa di padang gurun, bahwa di padang gurun itu banyak binatang-binatang liar, tak ada makanan, tak ada tempat ber-AC untuk beristirahat. Padang gurunnya padang gurun. Segala sesuatu kering, segala sesuatu penuh dengan situasi ancaman. Dan Yesus memilih tempat itu untuk berpuasa, untuk berdoa, menjadi lebih dekat dengan Bapanya. Maka diperlukan situasi yang menantang untuk memurnikan motivasi. Diperlukan ujian atau tes untuk semakin mengenal kemampuan. Bukankah saudara-saudari, dalam pengalaman kita juga begitu? Seorang pilot perlu dites kemampuan atau skillnya untuk menerbangkan pesawat sebelum dia kemudian benar-benar menerbangkan pesawat. Bahkan ketika dia sudah menerbangkan pesawat pun, dia masih harus diuji oleh cuaca yang ekstrim. Pilot. Yang kedua, saudara-saudara, kita juga misalnya melihat profesi dokter. Dokter itu diuji dengan macam-macam praktek, macam-macam studi, macam-macam penelitian sebelum dia kemudian terjun untuk mempraktekkan ilmunya. Kalau dia adalah seorang dokter bedah, dia tidak bisa tiba-tiba langsung diberi izin untuk bedah. Kalau dia belum melalui pelatihan, kalau dia belum mengikuti macam-macam praktek kuliah studi yang mendukung itu. Dan itu pasti tidak mudah. Atau katakanlah misalnya saudara-saudari, sebuah tim sepak bola, dia perlu menjalani latihan. Perlu melakukan sparring partner, bertanding dengan klub-klub lain sebelum kemudian benar-benar menjalani pertandingan yang sesungguhnya. Dibutuhkan situasi untuk memurnikan motivasi, untuk menguji kemampuan diri sendiri sebelum menjalani suatu aktivitas, suatu misi yang besar. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya mengapa Yesus memilih padang gurun sebagai tempat berpuasa, sebagai tempat berdoa, bukan karena tidak ada tempat lain, bukan karena tidak ada tempat retret, bukan karena tidak ada tempat untuk menyepi yang lebih baik. Dia memilih memang dengan tahu dan mau selama 40 hari untuk berdoa dan berpuasa di padang gurun. Dan selama 40 hari di padang gurun, saudari-saudara, Yesus mengalami 3 godaan. Dalam Injil yang dibacakan tadi dari Injil Markus, tidak dikatakan secara rinci 3 godaan itu. Tapi hanya dikatakan bahwa Yesus digodai oleh iblis atau setan. Tapi dalam bagian Injil yang lain, misalnya Injil Lukas bab 4 ayat 1-13, dengan rinci dikatakan 3 macam godaan itu. Godaan untuk mengubah batu menjadi roti. Godaan untuk menyembah iblis.
godaan untuk mencobai Tuhan Allah dengan menjatuhkan diri. 3 godaan itu. Dan saudara-saudara, kita lihat iblis mengetahui dengan benar kelemahan kita. Dia tahu dengan benar apa yang bisa menjadi sasaran empuknya, rasa lapar. Di padang gurun tidak ada apa-apa. Makan, minum, dan sebagainya. Maka godaan untuk mengubah batu menjadi roti itu menyangkut urusan perut, menyangkut urusan makan minum. Tapi itulah Yesus dengan tegas kemudian lebih mengikuti kehendak Bapanya daripada tunduk kepada iblis. Dia punya ketegasan sikap dan keteguhan hati. Say no to evil. Yesus berpegang pada firman Tuhan. Sebab iblis pun pintar mengutip kitab suci. Maka dengan firman yang sama Tuhan Yesus mementahkan segala macam tipu daya iblis. Saudari-saudara, apa yang membuat kita manusia sering jatuh di dalam dosa? Apa yang membuat kita manusia sering gagal di dalam hidup ini, gagal dalam tugas dan tanggung jawab sebagai orang Kristiani? Belajar dari apa yang dilakukan Yesus hari ini, sikapnya terhadap godaan, kita bisa mengatakan, atau minimal saya bisa mengatakan bahwa penyebab kita sering kali gagal adalah karena manusia tidak cukup memiliki keteguhan hati, tidak cukup memiliki ketegasan sikap terhadap godaan. Gampang sekali untuk berkompromi dengan godaan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, iblis tahu titik-titik lemah kita masing-masing. Kelemahan kita itulah yang kemudian dikapitalisasi oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Ingat, Adam dan Hawa juga jatuh ke dalam dosa karena mau berkompromi dengan godaan iblis, makan buah terlarang. Mereka tidak berpegang pada perintah Tuhan meskipun mereka sudah diingatkan oleh Tuhan sendiri. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, pendengar setia Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa relevansi, apa pesan firman Tuhan hari ini pada masa Prapaskah, Minggu Prapaskah yang pertama ini untuk kita? Saudari-saudara, ibarat padang gurun, hidup kita ini dimanapun kita itu berada. Apakah itu di rumah, apakah itu di tempat kerja, apakah itu di tengah masyarakat, kita senantiasa seringkali menghadapi godaan, menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan-kesulitan yang menuntut kita untuk mengambil sikap, mengambil keputusan. Tidak jarang kita kemudian jatuh karena kita mengambil keputusan yang salah. Karena kita tunduk kepada godaan si jahat. Godaan-godaan itu macam-macam, Bapak Ibu Saudara-saudari. Setiap saat kita berhadapan dengan macam-macam godaan itu. Godaan untuk malas berdoa, salah satu contoh. Godaan untuk berbohong. Godaan untuk munafik, untuk menjadi sombong. Godaan untuk tinggi hati. Godaan untuk marah, gampang tersinggung, tidak mampu mengendalikan diri. Godaan untuk menghabiskan waktu untuk bergosip ria. Godaan untuk tidak memaafkan, untuk tetap membenci. Godaan untuk melakukan korupsi dengan jurus aji mumpung. Godaan untuk menggunakan uang organisasi.
uang juga adalah salah satu titik lemah manusia. Godaan untuk membuat laporan fiktif, godaan untuk membuat perjalanan-perjalanan dinas fiktif, godaan untuk tidak setia kepada pasangan hidup, godaan untuk tidak setia kepada janji imamat, godaan untuk tidak setia pada kaul yang diikrarkan, godaan untuk malas-malasan, godaan untuk tidak berpuasa dan berpantang, macam-macam. Entah itu dalam keluarga, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada, segala macam bentuk godaan itu ada karena iblis tahu letak kelemahan kita. Kalau kita tidak berpegang pada sabda dan perintah Tuhan, maka kita akan mudah jatuh dan tunduk di bawah cobaan, tunduk di bawah godaan iblis. Saudari-saudara, seringkali kita tahu betul bahwa sesuatu itu tidak benar, bahwa sesuatu itu salah, bahwa sesuatu itu dosa, tetapi kita memilih untuk tetap melakukan. Kita tahu sesuatu itu salah, kita tahu sesuatu itu keliru, sesuatu itu tidak benar, tidak betul, tapi kita tetap berkompromi. Mari kita hati-hati dengan titik-titik lemah kita masing-masing. Iblis akan mengeksploitasi kelemahan kita untuk menjatuhkan kita. Sebab memang iblis mempunyai misi untuk menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Ingat satu hal, saudara-saudari, seringkali saya katakan dimanapun berkhotbah. Iblis itu jam kerjanya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 31 hari sebulan. Iblis itu tidak mengenal tanggal merah. Iblis itu tidak mengenal libur atau cuti. Sepanjang saat dia mencari celah, dia mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Maka waspadalah. Untuk itu kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberi kita teladan dalam menjalani hidup berhadapan dengan macam-macam godaan, dengan macam-macam tantangan, dengan macam-macam ujian, khususnya ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi sulit di mana kita harus mengambil keputusan. Secara tidak langsung Yesus mau mengatakan kepada kita melalui firman-Nya hari ini, saudara-saudari, berpeganglah pada firman Tuhan. Ikutilah kehendak Tuhan. Pegang firman-Nya, taat pada kehendaknya, niscaya kita akan selamat. Niscaya kita akan mampu mengalahkan godaan iblis. Itulah yang membawa kita pada titik aman. Itulah yang membawa kita pada akhirnya kebahagiaan. Apakah kalau demikian lalu selesai? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahkan kalaupun kita sudah lolos dari godaan, itu bukan berarti iblis sudah kalah, iblis sudah berhenti, iblis sudah takut sama kita. Tidak. Kita dengar dalam Injil tadi dalam bagian akhir, ayat terakhir, dikatakan demikian. Maksud saya dalam bagian Injil lain yang bercerita tentang 3 cobaan kepada Yesus, dikatakan demikian. Sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Dalam Injil Lukas bab 4. Saudari-saudara, iblis mundur, tapi bukan kalah. Dia mencari waktu yang tepat. Maka perlulah kita, saudara-saudari, kemudian menyadari betul, waspada betul bahwa iblis tidak kenal kata istirahat. Dia mencari kesempatan yang tepat. Dia menunggu di tikungan. Dia memasang jerat yang membuat kita kemudian tidak bisa lepas daripadanya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan,
Kita ada dalam masa pertobatan, masa prapaskah. Masa prapaskah, masa tobat. Tobat dari apa? Dari segala macam dosa-dosa kita, dari segala macam kecenderungan-kecenderungan berdosa kita. Mulailah dengan formula 3M, saudara-saudari. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Temukan titik lemahmu, atasi itu. Mulailah pada dirimu sendiri. Jangan menunjuk orang lain. Jangan menunggu orang lain. Mulailah dari hal yang kecil. Yang kedua, mulai dari diri sendiri. Yang ketiga, mulai dari sekarang ini. Jangan tunggu besok. Jangan tunda-tunda. Itu kesempatan iblis untuk memasang jerat kepada kita. Cara menjalani masa tobat kita sederhana. 3M itu. Mulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini, mulai dari sekarang. Kalau kemarin ada formula 3M, protokol keselamatan, menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Yesus. Hari ini, kita mencoba menjalani masa prapaskah kita dengan 3M yang baru. Mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Say no to evil. Katakan tidak pada si jahat. Selamat menjalani masa prapaskah. Selamat memperbaiki diri. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena melalui firman-Mu hari ini, Engkau menunjukkan kepada kami teladan luar biasa berhadapan dengan macam-macam godaan, macam-macam kesulitan dan jebakan iblis. Kuatkan kami Tuhan dalam menjalani hidup yang penuh dengan macam-macam ujian, macam-macam godaan, macam-macam tantangan yang seringkali membuat kami memilih, mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan kehendak-Mu. Kuatkan kami untuk senantiasa memegang firman-Mu sebagai dasar dari setiap keputusan-keputusan kami. Mampukan kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu taat hanya kepada kehendak Tuhan. Kami berdoa secara khusus ya Bapa pada hari ini untuk saudara-saudari kami. Mereka yang sungguh mengharapkan berkat, sungguh mengharapkan mujizat kesembuhan. Ibu Mersiana Prayitna yang saat ini terpapar COVID. Bu Maria Sri yang juga sedang dalam sakrat maut. Semoga Engkau berkenan berbelas kasih, menjamah mereka, memberkati segala macam usaha pengobatan yang dilakukan. Berkatilah seluruh saudara-saudari para pendengar setia Mutiara Pagi ini, yang mendambakan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, juga kemampuan untuk melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup mereka. Berkati mereka dengan berkat rohani dan jasmani yang mereka harapkan. Ingatlah dengan penuh kasih ya Bapa akan semua orang yang berbuat baik kepada kami, sahabat kenalan, saudara-saudari, para donatur, penderma, dimanapun mereka berada. Semoga hidup mereka senantiasa penuh sukacita, dan Engkau berkati hidup mereka supaya senantiasa menjadi berkat bagi siapapun. Secara istimewa pula Bapak Ibu, ya Bapak yang penuh kasih, kami mohon ketabahan hati bagi saudara-saudari kami yang tertimpa macam-macam bencana di negara kami ini. Banjir, longsor, gempa bumi. Teristimewa saudara-saudari kami di ibu kota Jakarta yang saat ini sedang mengalami musibah banjir. Anugerahkan mereka ketabahan dan gerakanlah hati para pengambil keputusan, pemangku kepentingan untuk menemukan solusi-solusi yang tepat, yang baik untuk keluar dari macam-macam bencana yang bisa diatasi ini.
Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudari-saudara sekalian, orang-orang yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, ibadah dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.